Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman, program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang TBC atau takhayul, bid'ah, dan khurafat. Oke, langsung saja. Yang pertama, bid'ah. Pengertian bid'ah. Arti bid'ah sendiri menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut. Kemudian macam-macam bid'ah. Yang pertama, bid'ah dalam ibadah, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada contohnya. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah khurafat. Pengertian khurafat. Kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong atau asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka khurafat juga disebut dengan al-hadis al-muntamlah min al-qid, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan dan ajaran yang sesungguhnya yang tidak memiliki dasar dari agama, tapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kemudian asal usulnya, menurut Ibnu Kalabi, wal cerita khurafat ini berasal dari Bani Qudrah atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhaina. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhaina ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhaina untuk datang sekedar melihatnya karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumunan untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona dan untuk para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun sedikit di antara hadirin yang mendengarkannya secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah, masing-masing mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan
itu cerita berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhayna. Dalam perkembangannya kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun As-Sunnah oleh masyarakat dianggap sebagai cerita bernilai religius dan mempunyai dasar agama. Kufarat ini berkembang dengan pesat seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme, yaitu ajaran yang bersikap ikut-ikutan dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran bercerita. Bentuk-bentuk kufarat. Yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang secara rantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barakah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkat Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk ajimat atau menolak bala. Yang kelima, mengambil wasilah atau perantara. Dan yang terakhir ini adalah tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan sementara. Secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, Al-Quran maupun Al-Hadis. Bila ditengok ke masa lampau di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat pada zaman Persia. Misalnya sudah ada agama. Di Indonesia tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak marah. Merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan atau benda tertentu. Benda lainnya, kepercayaan itu terus berkembang. Syirik. Kata syirik berasal dari kata Arab syirka yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah. Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti iman atau tauhid. Sebab iman kepada Allah itu tidaklah cukup dalam arti hanya percaya kepadanya saja, melainkan mencakup pengertian yang benar tentang siapa Allah itu sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.